Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang berkenalan. Saya Muhammad Adi Wibowo. Teman saya yang di sebelah kanan ada Ria Sumaya, dan teman saya yang di sebelah kiri ada Roli Mufidatus. Di sini kami ingin membahas apa itu filsafat ilmu. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya yaitu Ria Sumaya, apa sih filsafat itu menurut dia? Coba jelaskan biar teman-teman pada paham. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa itu filsafat. Filsafat perlu diketahui bahwa telah banyak para ahli filsafat yang memberikan pengertian dan definisi tentang filsafat. Akan tetapi terdapat pengalaman dari memberikan pengertian yang memuaskan definisi tersebut. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli filsafat atau filsuf mempunyai konsep yang berbeda dengan filsuf yang lain dan memiliki dasar pemikiran pandangan yang berbeda pula. Perlu kita pahami perbedaan tersebut dengan seksama untuk memperoleh wawasan pengetahuan yang luas dan mendalam. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau hubungan Allah. Jadi filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan belajar ini selanjutnya akan kita ajak untuk memahami pengertian filsafat dengan cara memahami apa yang dilakukan oleh para filsuf. Terima kasih kepada Ria Sumaya yang telah menjawab. Sekarang saya ingin menanya kepada Dr. Mufidatus, apa pandangan Anda tentang apa itu filsafat? Coba dijelaskan biar kita sama-sama paham. Saya akan menjawab pertanyaan saudara Fadli. Menurut para ahli, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan ada berpendapat seseorang menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan melihat apapun. Baiklah, ini saya ingin bertanya kembali kepada Roli Mufidatus, apa sih manfaat belajar ilmu filsafat? Coba sahabat sebutkan biar kita sama-sama paham. Sahabat jelaskan. Baik, di sini ada beberapa manfaat yang saya sepakati. Pertama, melatih berpikir rasional. Kedua, melatih berpikir kritis. Ketiga, melatih bernalar jelas. Dan yang keempat, melatih menghargai perbedaan. Dan yang kelima, dapat membedakan benar dan salah. Enam, membantu menyampaikan pendapat dengan jelas. Mampu berpikir secara sistematis. Terima kasih kepada Dr. yang menjawab pertanyaannya. Ini saya ingin bertanya kepada Ria Sumaya, coba dia jelaskan apa manfaat mempelajari filsafat ilmu. Di sini saya akan menjawab apa manfaat filsafat ilmu. Yang pertama, kita mempelajari filsafat ilmu bisa membantu mendidik dan juga membentuk diri sendiri. Dengan berpikiran lebih mendalam
kita sebagai mahasiswa wajib mempelajari apa itu filsafat agar di kemudian hari kita bisa berlatih berpikir yang rasional, berlatih berpikir kritis, serta bernalar yang jelas. Karena kedepannya kita tidak tahu kita ini jadi apa, dan jadi apa. Kalau bukan kita sendiri yang berubah, mau siapa lagi? Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf. Kita berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melaksanakan diskusi santai kita yang bertema metode-metode filsafat. Saya Jihan Tufahati dengan NIM 0307212042. Saya Laila Salsabina Sitorus dengan NIM 0307212032. Saya Ridwan Syarifandi dengan NIM 0307211019. Jihan, Ridwan, apa sih pengertian metode filsafat itu? Oh, jadi pengertian metode filsafat itu terdapat dua pengertian. Yang pertama ada pengertian metode dan kedua pengertian filsafat. Pengertian metode ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang memiliki sambungan kata yaitu meta yang memiliki 4 arti. Yang pertama menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sementara metode secara terminologi merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan. Sementara pengertian dari filsafat itu adalah sebuah disiplin ilmu dalam ranah ilmiah yang memiliki sebuah metode tersendiri dalam pengkajiannya yang mengacu kepada apa yang telah dirintis oleh para filsuf terdahulu. Oh begitu. Iya. Jadi metode filsafat itu adalah disiplin ilmu filsafat memiliki sebuah metode sendiri. Namun harus ditegaskan bahwa filsafat sesungguhnya tidak memiliki metode tunggal yang digunakan oleh filsuf sejak zaman purba hingga zaman saat ini. Tidak berlebihan apabila mengatakan bahwa bidang filsafat atau jumlah filsafat demikian pula jumlah metode filsafat, yaitu sebanyak jumlah para filsufnya. Dengan kata lain, sangat banyak metode filsafat yang digunakan oleh para filsuf pada zaman dahulu hingga saat ini. Kan ada beberapa macam metode filsafat. Apa aja sih metode filsafat itu? Oh, macam-macam metode filsafat itu ada lima. Yang pertama ada metode filsafat Sokrates dan Plato. Yang kedua ada skolastik, Thomas Aquinas. Yang ketiga ada Plotinus dan Henry Bergson. Yang keempat ada skeptis, René Descartes. Yang kelima ada Empiris, Hobbes, Locke, dan Berkeley dan Hume. Seperti itu. Oh, jadi itu ya macam-macam metode filsafat. Terus apa sih bedanya metode filsafat kritis Sokrates sama metode filsafat kritis Plato? Oh, perbedaan antara Plato dan Sokrates dalam mengembangkan metode kritis, di mana Plato menurut para ahli filsafat gaya berpikirnya itu melampaui Sokrates dalam berfilsafat. Kekasa metode filsafat Plato dan yang membedakannya dengan Sokrates dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Sokrates memusatkan perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang keilmuan eksakta mendapatkan tempat yang istimewa bagi Plato.
Kalau metode filsafat skolastik seperti apa? Kalau metode filsafat skolastik ini bersifat sintesis deduktif yang bertitik tolak kepada definisi atau prinsip-prinsip yang dijelaskan sendirinya dengan ditariknya kesimpulan-kesimpulan. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang mengacu kepada pemikiran Aristoteles. Thomas Aquinas juga merincikan dengan 4 tahapan. Yang pertama ada soal atau masalah yang diterangkan oleh dosen. Yang kedua, keberatan-keberatan yang diajukan oleh mahasiswa. Yang ketiga ada jawaban-jawaban yang diberikan oleh seorang mahasiswa senior. Yang keempat ada kesimpulan yang diberikan oleh dosen dengan jawaban yang tepat atas keberatan-keberatan tersebut. Ada juga loh metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif mengajarkan melalui introspeksi intuitif, yaitu menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual beserta pensucian moral, sehingga tercapai suatu penerangan pikiran. Dalam sejarah filsafat terdapat 2 filsuf yang mengembangkan filsafat intuitif, yaitu Plotinus. Plotinus merupakan seseorang yang mengembangkan ajaran Plato, di mana beliau mendirikan sebuah akademi yang bernama Neoplatonisme di kota Roma, Italia ketika ia berumur 40 tahun. Dan juga ada Henry Bergson yang merupakan seorang filsuf beragama Yahudi, di mana beliau memiliki ketertarikan sangat mendalam terhadap filsafat Plotinus. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan Bergson dikenal dengan istilah elan vital, yaitu dorongan hidup. Ada juga loh namanya metode filsafat skeptis. Metode filsafat skeptis ini merupakan metode filsafat yang meragukan segala sesuatu, merupakan asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satu tokoh yang terkenal dalam adalah René Descartes, seorang filsuf berkebangsaan Prancis. René Descartes ini merupakan seorang ahli matematika, saintis, dan juga beliau dikenal sebagai seorang filsuf. Bahkan oleh beberapa kalangan akademisi, beliau merupakan sebagai sosok pencetus pemikiran modern dan peletak dasar rasionalisme. Dan ada lagi loh yang terakhir, yaitu metode filsafat empiris Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Yaitu metode ini menyajikan bahwa pengalaman merupakan sumber kebenaran. Salah satu filsuf yang terkenal dengan metode filsafat empiris adalah David Hume, yang merupakan filsuf berkebangsaan Inggris, sehingga saat ini ia masih digunakan oleh orang mengenai filsafat empiris ini. David Hume ini menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Konsep empiris diutarakan dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari hasil observasi tingkah laku dan introspeksi mengenai proses-proses psikologis yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. Jadi masing-masing dari kita telah mengetahui pengertian metode-metode filsafat dan pembagiannya. Ya, alhamdulillah kita semua sudah tahu. Alhamdulillah telah selesai diskusi santai kami. Apabila kami terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu perbandingan ilmu dan pengetahuan. Saya Empati Abdillah Rahab dan dua teman saya Aisyah Oktaviani dan Tiara Amanda akan menjelaskan apa itu ilmu dan pengetahuan. Langsung saja saya jelaskan.
saya bertanya kepada saudari Aisyah, apa itu ilmu menurut saudari saya sendiri? Pengertian ilmu, istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Secara terminologis, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang, waktu, dan dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Nah, ilmu juga memiliki karakteristik tersendiri yang harus diketahui. Di antaranya yaitu sistematis, keumuman, rasionalitas, objektivitas, verbalitas, dan komunalitas. Itulah apa kita sudah mengetahui apa itu ilmu, dan langsung saja kita mengetahui apa itu pengetahuan. Langsung dijelaskan kepada saudari Tiara Amanda. Nah, pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Hamami Pintereja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Apa nama? Pintereja mendefinisikan pengetahuan dengan menekankan objek yang sadar sebagai landasan utama. Sebab kesadaran merupakan proses mengetahui atau perbuatan mengetahui yang memproses segala rangsangan yang muncul dari objek yang ingin dikenal. Ada 4 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan ilmu. Yang kedua, pengetahuan biasa. Ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang terakhir, pengetahuan agama. Baiklah, kita sudah mengetahui apa itu pengetahuan. Simpel dan dari ketahui. Langsung saja saya tanyakan apa itu ilmu pengetahuan menurut Tiara Amanda lagi. Nah, ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa yaitu mengetahui atau belajar. Menurut Potiwajno menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat agar suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Di antaranya berobjek, bermetode, sistematis, dan universal. Terima kasih kepada Tiara Amanda. Kita sudah mengetahui apa itu ilmu pengetahuan dan apa sih manfaat ilmu pengetahuan menurut Aisyah? Manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang disusun oleh Suhartono diantaranya ada 5 macam, yaitu yang pertama mengembangkan ilmu pengetahuan, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epitemologis. Yang ketiga mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Yang keempat sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsionalnya terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyingkap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum alam. Baiklah, kita sudah mengetahui apa itu manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Dan dua pertanyaan lagi, yaitu apa sih perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan menurut Tiara Amanda? Tentu saja. Nah, persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan itu yaitu yang pertama, baik ilmu maupun filsafat keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, baik ilmu maupun filsafat keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Dan yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu. Dan yang terakhir, baik ilmu maupun filsafat keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Selanjutnya ada perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama,
filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Yang kedua, filsafat bersifat reflektif. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu cara menyeluruh dan universal. Dan yang keempat, filsafat bersifat spekulatif. Yang kelima, ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta secara empiris, sedangkan filsafat memahami objek secara menyeluruh, baik meliputi gejala empiris dan lainnya. Baiklah, kita sudah mengetahui apa perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan terakhir, bagaimana sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menurut saudari Aisyah? Saya persilakan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari peradaban Yunani yang terbagi dalam 6 fase, yaitu fase pertama, sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno. Yang kedua, Merupakan induk ilmu pengetahuan. Yang kedua, filsafat bersifat reflektif. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu cara menyeluruh dan universal. Dan yang keempat, filsafat bersifat spekulatif. Yang kelima, ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta secara empiris, sedangkan filsafat memahami objek secara menyeluruh, baik meliputi gejala empiris dan lainnya. Baiklah, kita sudah mengetahui apa perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan terakhir, bagaimana sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menurut saudari Aisyah? Saya persilakan. sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari peradaban Yunani yang terbagi dalam 6 fase, yaitu fase pertama, sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno. Yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu zaman pertengahan. Yang keempat, sejarah perkembangan zaman Renaissance. Yang kelima, sejarah perkembangan ilmu zaman modern. Yang keenam, sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Febrianti, NIM 0307212043. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Syaramanda, NIM 0307211017. Dan perkenalkan nama saya Farah Najla Tania, NIM 0307211005. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam 1, akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Nah, kami membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu filsafat ilmu, yang diampu oleh Bapak Usiono. Di sini kami membahas memahami filsafat ilmu. Mendengar kata filsafat ilmu, tentu kita bertanya-tanya, apa sih itu filsafat ilmu? Saya akan menjelaskan ada menurut beberapa para ahli. Saya akan menjelaskan ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama dari Peter Kaus. Dia mengatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Kemudian kedua ada dari menurut Doni Gahnal Adian, di mana dia mengatakan bahwa filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara perolehannya. Mungkin untuk dari pendapat-pendapat para ahli yang lain bisa kita tengok bersama, mungkin kita bisa searching dari Google atau baca-baca buku. Dan untuk memahami filsafat ilmu ini sendiri ternyata ada subbab-subbab. Yang pertama ada metodologi keilmuan, kemudian ada landasan pengembangan filsafat ilmu, dan ada manfaat mempelajari filsafat ilmu, serta ruang lingkup kajian filsafat ilmu dan metode filsafat ilmu. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu tentang metodologi. Yang pertama, pembahasan pertama itu tentang metodologi keilmuan. Itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas Syahamanda. Jadi kepada Dimas saya persilahkan untuk menjelaskan apa sih itu metodologi keilmuan. Baik, terima kasih kepada saudari Indri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan metode keilmuan. Yang pertama, pandangan dari luar.
Dalam pengertian subjektif, ilmu menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis, yaitu tidak semua orang yang mengerti dan memahami dalam sebuah bidang atau disiplin keilmuan. Dalam pengertian objektif, Aizam Fautanu menjelaskan bahwa ketika ilmu diartikan dalam pengertian objektif, maka ilmu bukanlah merupakan sebuah pengetahuan melainkan sebuah kerangka dari kalimat-kalimat atau rumusan yang objektif. Dalam pandangan dari luar, adalah suatu kegiatan keilmuan yang dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan bersikap lebih restriktif terhadap ilmu, yang kedua dengan bersikap lebih aktif, yaitu mengambil bagian dari produktif dalam rangka menciptakan dan mengembangkan sesuatu. Terima kasih. Kembali kepada saudari Indri. Baik, kita telah mendengarkan bersama tentang metodologi keilmuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan pengembangan filsafat ilmu, di mana bagian landasan pengembangan filsafat ilmu ini sendiri akan dibahas atau disampaikan oleh teman saya, yaitu Farah Nabila Dania. Kepada Farah Nabila Dania, saya persilahkan. Baik, dimana menurut pemahaman saya yang saya baca dari buku filsafat ilmu, landasan pengembangan filsafat ilmu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Mungkin itu saja landasan-landasan pengembangan filsafat ilmu. Nah, dalam memahami filsafat ilmu ternyata ada manfaat dalam mempelajari filsafat ilmu itu sendiri. Untuk manfaatnya akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat mempelajari filsafat ilmu. Ada 4 manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah. Yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah. Terima kasih. Kembali kepada saudari Indri Febrian. Selanjutnya adalah ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Kemudian ada bab terakhir, yaitu tentang metode filsafat ilmu. Nah, untuk kedua pembahasan ini langsung akan dibahas oleh para Najla. Langsung saja mungkin saya persilahkan. Nah, bagaimana sih ruang lingkup kajian filsafat ilmu? Ruang lingkup kajian filsafat ilmu itu adalah pembahasan yang mana membahas secara mendalam atau komprehensif mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi metode ilmiah dan sebagainya. Sedangkan metode filsafat ilmu itu terdiri dari 10 metode. Yang pertama metode kritis, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode skolastik, yang keempat metode filsafat, yang kelima metode geometri, yang keenam metode transendental, dan yang ketujuh metode fenomenologis, yang ke-8 metode dialektis, yang ke-9 metode neopositivistis, dan yang terakhir metode analitika bahasa. Mungkin itu saja pembahasan mengenai ruang lingkup dan metode filsafat ilmu. Baik, kita telah mendengar bersama sebab-sebab atau pembahasan mengenai tentang filsafat ilmu ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan jika ada kekurangan, kami mohon maaf karena kami manusia yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.